Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu semua saudaraku. Kali ini saya akan menampilkan video lanjutan yang sebelumnya ya, yaitu cara pijat Boglino yang seri kedua sekarang ya. Yang kemarin seri satu. Kalau ada yang nonton video ini, jadi kalau mau lihat sebelumnya, jadi seri yang ke-1 ya. Ini yang seri yang kedua. Silahkan tonton videonya hingga selesai. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe-nya. Semoga yang nonton video ini ya sehat selalu, lancar selalu, bahagia selalu ya. Saksikan videonya ya. Ini pemijatan dari titik saraf ya, titik saraf organ dari kaki ya, otak til ya, otak keseimbangan. Dipijat ke titik-titik saraf ini untuk merangsang organ-organ ya, biar organ-organ dapat merespon dengan baik ya, termasuk jantung, paru-paru, ginjal, lambung dan lain sebagainya ya. Kalau misal aja jantung ya, kalau responnya kurang baik maka juga akan mempengaruhi fisik ya, mungkin tenaganya ya udah lesu atau lemah bisa jadi ya. Di sela-sela jari itu adalah saraf lengan-lengan ya. Lengan itu ya termasuk di lengan tangan, plikat, jari sendiri, bau, leher ya. Jadi lengan itu artinya tidak hanya di di tangan saja ya, masuk yang lain yaitu yang di selah-selah ya, selah-selah kaki atau tikungan kaki gitu ya, termasuk selakangan atau apa yang nama lainnya ya, intinya selah atau di atas paha yang paling pangkal ya. Biasanya kalau banyak otot yang malas maka akan terasa linu, nyeri gitu ya, termasuk di lutut, terus pergelangan kaki ya, pantat, pinggang dan lain-lain sebagainya ya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda ya, termasuk bagi yang mau pijat ya, pijat para pemula ya. Saksikan video ini hingga selesai ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe-nya biar channel ini berkembang ya, biar tambah semangat juga, karena semangat itu penting ya. Intinya menurutku dalam kehidupan itu semangat ya, entah cara itu yang saya anggap salah atau benar ya, intinya punya semangat itu. Orang yang sakit stroke pun kalau tidak punya semangat ya ini juga sulit untuk menyembuhkan ya. Intinya punya semangat tinggi untuk sembuh ya, kalau orang sakit-sakit gitu ya, karena itu sangat pengaruh ya.
bagian telapak itu banyak titik-titik salep ya, termasuk ginjal, jantung, paru-paru, terus empedu, saluran kandung kencing ya, lambung, usus besar ya, saraf BAB. Atau setiap ada pasien yang kesini itu pasti saya pijat ya, karena untuk membantu merespon organ-organ yang di dalamnya biar menjadi respon yang baik gitu ya, intinya untuk merangsang bagian organ-organnya supaya responnya baik gitu ya, karena jika salah satu saja misal ginjal gitu ya, kalau responnya kurang membaik akan mempengaruhi penyaringan darah ya, atau bisa jadi saat buang air kecil tidak lancar, atau menjadi beser sebaliknya ya. Itu bisa jadi karena respon ginjal kurang membaik gitu ya, termasuk jika lambung ya, sangat penting juga jika lambungnya ada pengerasan ya, seperti ada rasa begah atau gimana, itu rasanya mesti tidak enak ya, termasuk di sekitar bagian lempeng ya, atau di bawah hati ya, namanya ulu hati gitu ya, orang banyak pada umumnya memahami seperti itu ya, ulu hati ya, bagian lempeng. Kadang ada juga hati ya, kalau banyak otot sekitar hati, banyak pengerasan, ini juga akan sangat mempengaruhi ya. Saya juga sering mendapatkan pasien yang sering was-was yang berlebihan gitu ya, takut kalau enggak was-was ya. Jadi kalau yang di hati ini responnya kurang membaik, dampaknya yaitu seperti tadi, banyak rasa was-was ya, mudah kayak orang bahasa kasarnya stres gitu ya. Jadi hati itu jika mengalami gangguan seperti itu, bahkan ada yang sampai membuat warna kulit menguning ya, hingga ke mata, karena sering mudah sakit hati. Hati ini juga sangat penting jika sampai mengeras, banyak otot yang mengeras sekitar organ hati ini ya. Maka saya sarankan zaman sekarang itu untuk sering terapi ya, biar membantu peredaran darah ya. Karena kalau ototnya dilemaskan, otomatis membantu peredaran darah. Jadi pijatan itu dan urutan itu dapat memudarkan penyumbatan ya, yang ada di setiap tikungan atau lengan atau selah ya, tiap selah-selah dengan selah-selah jari ya, selah-selah jari kaki, jari tangan, dan lain sebagainya ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe-nya biar channel ini berkembang. Kalau bisa setiap mau makan ya, berusaha untuk memilih ya, sekiranya itu jika pilihannya
sama-sama mengkhawatirkan ada zat pengerasnya, paling enggak dipilih yang lebih ringan ya. Kalau ada yang alami, yang penting sing alami kalau menurut saya, kalau mau ya. Kadang-kadang ya ada alami tapi tidak selera ya. Setiap saya ada pasien dalam keluhan apapun, pasti dengan cara metode saraf ya, pijat dari titik saraf, urut, kombinasi kretek ya. Tapi proses kretek ini ya lihat-lihat kondisi fisik ya. Jika sudah tua mungkin hanya bagian tertentu saja, atau kalau tidak memungkinkan ya tidak ya. Ini yang krek ini mungkin yang istilahnya badannya yang masih mampu kuat ya, bugar gitu ya. Kalau orang yang sudah umur 80-90 ya, kadang dipijat aja kayak kadang kurang mentolo, kalau bahasa Jawanya itu orang mentolo. Banyak yang mau kesini umur 90 tidak, katanya tidak bisa jalan itu. Kalau saya kadang ya gimana ya, mohon maaf ya, karena pijitan ini harus tahan merasakan rangsangan saraf juga ya. Kalau tua mungkin kurang mentolo ya. Kalau bahasa Jawanya mentolo, kalau bahasa misalnya apa ya, orang tega ya, tidak tega gitu. Kadang kalau ya disuruh untuk memijat ya, saya tekan-tekan dengan tekanan ukuran ya. Tiap orang kadang ada ukuran, bahkan sama-sama umur, andaikan umur 20-30 gitu aja, tergantung. Saya kan kadang saya cek dulu dari saraf-saraf itu, kadang kelihatan ya dari fisik geraknya dan rasa saat menekan kondisi otot ya. Kadang-kadang bisa diprediksi, sudah ada prediksi ya, oh ini banyak pengerasan asam lambung yang tinggi gitu ya, naiknya jelas gitu ya, kelihatan, insya Allah kelihatan. Dan kadang umur 30 sama 40 ke atas gitu ya, kadang-kadang malah asam lambungnya itu tinggi yang umur 20-30. Banyak sekali seperti itu. Karena apa ya, zaman sekarang yang dikonsumsi itu banyak mengandung zat-zat keras yang seperti kimia ya, pengawet, termasuk sayuran yang disemprot pestisida seperti itu, hingga melukai lambung ya. Lambung akhirnya gas asam lambungnya tidak stabil ya, atau berlebihan ya, hingga naik ke jantung dan beredar bersama darah ya, menjadi sepan angin ya, berhentinya tiap tikungan ya, itu nyebarnya ke seluruh tubuh ya. Jadi ada yang nanti yang banyak itu di tiap bagian tertentu ya. Ada yang larinya ke boyo, ada yang banyak larinya ke sekitar jantung ya. Kalau sekitar jantung bikin otot ngeras sekitarnya, jantung seperti tidak leluasa itu ya untuk berdetak ya, akhirnya menjadi sesak napas gitu. Terus ada yang banyak ke lambung. Jika banyak yang ke lambung, nah itu berarti sering batuk ya, karena lambungnya kaku, biasanya nutup rapat, terus setelah makan biasanya nutup rapat, itu masih membuka gitu ya, hingga ngegret ke
kerongkongan ya. Jika ada apa ya, itu seperti perut kocak itu ya, itu airnya mundur lewat klep yang membuka ya, akhirnya mundur ke kerongkongan ya, akhirnya cairan yang dari lambung keluar gitu ya. Tapi kalau otot lambung termasuk organ lambung itu sendiri lemas ya, itu normal, baik-baik saja ya. Jika ada yang ke bagian mungkin termasuk bagian vitalis ya, tentang yang apa, inti ya, bagian intim ya, bahasanya gimana ini harus menjelaskannya. Ada yang seperti itu ya, mempengaruhi reaksi kejantanannya, kurang lebih seperti kalau jika laki-laki ya. Kadang ada yang angin lambungnya ke hanya sebagian sekitar mulut, terus akhirnya mulutnya tidak bisa membuka, hanya membuka sempit kecil itu ya. Ada yang saya pernah mengalami seperti itu, karena apa, angin lambungnya deras dan hanya banyak yang angin lambungnya itu menuju ke sekitar mulut ya. Ada yang seperti itu, bahkan ada yang sampai ke bagian sekitar leher ya. Ada yang sekitar leher itu sampai tengengnya itu bertahun-tahun enggak sembuh ya, karena mau buat noleh itu kaku, sakit ya. Itu sakitnya bukan karena jatuh atau kenapa gitu ya, karena adanya penyumbatan gitu. Jadi perlunya penekanan pijatan ya, untuk memudarkan angin-angin yang sekitar tikungan atau lengan atau selah ya, karena setiap selah ada pengendapan ya, kalau irigasi pengendapan namanya ya, pengendapan atau penyumbatan. Setiap irigasi ada penyumbatan rumput atau plastik atau pengendapan pasir dan lain sebagainya ya, hingga membuat irigasi tidak lancar, kurang lebih hampir sama ya, seperti itu. Tentu kalau sawah irigasinya kurang lancar atau tidak ada hujan sama sekali, maka sawah itu akan tandus ya. Kalau dicangkul seperti hanya mendal atau membalik itu ya, tidak seperti tidak mempan itu. Dan kalau mempan pun tanahnya keras dan cepat menjadi pegel badannya ya, karena saking kerasnya tanah ya, atau tanahnya tidak subur gitu ya. Kurang lebih hampir sama. Otot yang peredaran darah yang tidak lancar, akhirnya banyak pengerasan ya, dan menjadikan rasa pegal, linu, nyeri. Jika semakin kerasnya ya, maka semakin menjadi rasa linunya ya. Maka menurutku zaman sekarang itu penting ya, pijat tiap bulan itu ya, untuk membantu pelemasan otot biar terbantu peredaran darahnya ya. Intinya kalau peredaran darah lancar, maka tubuh ini akan menjadi segar, bugar ya, dan ringan bergerak dan lebih bertenaga ya. Kaki, tangan itu tidak bertenaga atau ada hawa malas, itu karena ada ya penyumbatan tadi ya, tiap-tiap tikungan hawanya males gitu kadang. Kalau orang Jawa, kok awalnya aku wegah mentaki rasanya, kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Awalnya kenapa wegah itu karena ada
angin yang setiap tikungan ya, membuat darah peredarannya tidak lancar gitu ya. Nah, itu perlu dipijat ya. Jika mengalami seperti itu menurut prediksi saya ya. Tapi kebanyakan setelah saya pijat yang punya keluhan seperti itu, alhamdulillah setelah itu bisa aktivitasnya beda dari sebelum dipijat gitu ya. Ini pengurutannya di bagian tulang kering ya. Tulang kering di sekitar pinggir itu juga akan mempengaruhi lambung ya, jika banyak pengerasan ya. Kadang nganti bengi bae. Kulo mbek tau jam 4 wis tau. Ana ngomong. Nggih, tapi kadang itu aku jam 4 esuk, Mas. Lah ana kan ketemu jam Mbak wong piro? buka lali, Pak. Pokoke sampai Ana wong 10. mungkin ya bisa ketahuan ya, Mas. Sampai mbek bengi sampai esuk. Oh. Lah karo ngomong itu kadang ora krasa. Ora kerasa. Tanggoku dhewe ini. Ora tanggone cedak dong. Mulai kadang nanti Jumat kok senang meneh. Nanti ora dino nanti orang gagal loh kadang. Pikirnya salah cepet tuh. Kalau sama sedino lah gorok apa nglayani wong yo. Ini mulai masuk gempa mau.
Sekarang bagian lambung ya saudaraku, caranya seperti itu, yaitu diurut dari atas, tengah, terus tarik ke samping hingga pinggang, terus tarik naik hingga ke kandung kencing ya. Ya, sekitar lempeng ini ototnya melemas ya, ya tidak menjadi sakit ulu hati ya. Ngilu, asalnya ngilu kalau punya sekitar lempeng ini ya, kalau banyak yang otot kaku. Sekarang bagian sapeh atau kandung kencing ya, ditarik ke atas hingga sejajar ke pusar ya. Biasakan jika mengecat perut seperti ini, yang diterapis atau yang dipijat untuk tidak tegang ya, karena kalau tegang akan berkembang perutnya, mengembang ya, dan sulit untuk melakukan terapi ya, tidak mengenai sasarannya. Sekarang bagian lempeng atas ya, atau bagian samping dada. Ini dada ini kan kalau kiri kan berhadapan jantungnya. Jangan tali lah. Kalau mau kan durenane jam 5. akan Talilane mengke jam menambah kelonggaran akan sekitar dadanya tadi ya. Setelah kiri cekelan bae kucinge dan dekat dengan hati, termasuk paru-paru ya. tak celokane. Sekarang di bagian tangan ya, tadi masnya ini yang utama adalah bagian lengan tangan ya, yang terasa nyeri linu gitu ya, enggak seperti kurang tenaga. Di bagian titik dari tangan ini ada titik saraf ya, saraf lambung ya, saraf pinggang, saraf BAB ya, dan lain sebagainya.
Saestu, Mbak. Nggih. Sanane. Ah, kemana? Iso anu sendiri syukuri. Sing lino Mas, Mbak. Nggih kabeh lino ngoten, Mbak. Kabeh lho. Oh. Apa Mas? Leng lalaki anu kok nganti. Jadi selain pasien Mas. Mboten purun. Dengaran saya. Kesel ket besok ya. Awak ya bener golek duit golek ngono. Paling yo kirane ati anu statusnya. Nggih. Joko dhewe. Dhisik pas nyales yo ngene Mbak aku. Napa? Abang sampai jam 8 bengi bareng yo kan. Napa? Pas nyales. Kadang kan bareng malam ngono ngetri ning nggon salah-salah. Oh iya. Awan nyales ning nggon malam-malam. Oh iya. Kadang pas ning nggon sepi peteng dedet lampu rene mati. Wah, matet ning dalan. Wah, jam 8 bengi dhewe. Pedah. Wedi. Biyen barenganmu sing nyales ngepiti sapa ya kaya aku ki yo ngono kan aku jenenge lali. Sing dhisik karo jenengan sapa? Sapa jenengan? Ali. Ayo Ali. Iku ndi Mas? Mungkin ini bu rumah kok. Bu rumah kayaknya mana? Oh. Bukit lanang no? Ngono pet wedok. Kadang ya pit wetok kadang pit lanang. Heeh. Pit piksan putih. Rono ke gorepo pokok. Bus. Bus. Ngerti ngono ya. Wah nek rekane tak kurung ning mburi nganu mencolot liwat gendeng iku mau cedhek. Ngerti men aneh. Wis tak kurung ning mburi. Tak kurung ning mburi kono. Lah diceklar kok ki ngendi? Lah nak lawange ngarep dibuka ya tetep iso mlebu e. Karena geleh. Oh, kucing. Iki no kucing liya. Kucing liya meneh. Apa nganu? Ditutup lawange tutup ngarep sik kabeh. Madang diganggu kucing ngono ki marai nganu. Wis kayak nganu ngene to mantap. Nggih. Terus. Jane mboten kucing ngene kuwe. Wis tak kurung ning mburi mlebu neh. Lewat nganu kono lho. Oh,
sing sales sing biyen ki barangane jenengan kan ki akeh sales. Sing ngombo ki jenengan ya kuwi karo niku kuwi. Mas Ismail. Iya karo Mas Ismail. Dalaman. Ora tau foto ya. Ismail. Belum tahu ya. Lali kadang lali. Wonge cilik. Iya. Kan Indonesia. Kalau yang dalam itu ya sampai yes kayak anu kan ada paket barang-barang barang ya. Boleh Pak Habib barang kayak. Sama. Nggih. Paket premier. Nggih. Ini boleh Mbak Lis pantau barang aja ya. Lis. Anu, tapi nanti Berites. Berites barang aja. Biasanya malah kolok itu awal-awal barang itu. Pak Min. Iya. Dan saya kira akeh warung. Jejer. Lore saya kaya Indomaret kae. Pak Min itu yang ngedeki toko besi ya? Heeh. Sing Joko yang tahun ini tau sih. Bos cekernya kok kayak lagu sih kira. Sekitar bunyi mak ya wis kono kuwi. Ya nang sak rene iki. Iki pijet mas Pijet. nggih. Ana loro kono. Mana? Nah, iki dhuwur sama dari barang. Satu ya alis ini ya cenderung banget. Kang nganu. Blondong. Iya gondong. Ya raso ya. Apa? Ya raso ya. Wong endi? Berites. Coba ini Mas. Nggih. Ya wonge dhuwur nak yakso. Nggih. Kalau untuk kurut dhuwur wae. Heeh. Kalau mriki mau Mas pun blabal ini. Banyak blondong ya kuwi. Nah, tetang blondong yang masuk ke pijet. Kalau ini sih tak enam lari aku. Iki channel. Siji. Sejano. Loro-loro. Lah yen ning mati wong loro ning dhewe rene. Kalau untuk ya. Lho wis kebak kuwi. Lali. Sama. Kae lho wis mang Indonesia kok sendiri. Nggih, yang cerita sama. Kita pernah bareng meneng kita kok ngomong. Ya kenal jenengan bareng. Kok gen kebak sapa le? Piro ya? 6. Kita senang banget kenal jenengan. WhatsApp itu. Yakso. Yakso. Iya bener. Maune bojone cah Jontowo kono yakso. Oh. Enggak prene Mas kok kayak prene lah. Pem bali ngono. Oh. Tenang gogo Mas. Nak blondong yo padha kudu karo ijat. Angger kalau awake salah wong lah bali. Kayak makmu kan. Makmu ora? Eh? Kayak makmu tak omong dulu. bagian tangan yang satu ya, yang sebelah kiri. Lara tau nek Oke. kanyan. Rasane abot. Ya, orang mek tengah kan ora. Pencetutan jari
ngendi? Setelah itu saya tepuk-tepuk gitu ya. Oh, acara Bener lah aku malah Iki kayak Ya, Aku tuh patoknya nang pasar ki nganu ki sakne mengendor 12.000. gitu ya. besok Iki untuk siki. Itu mengendornya di sini untuk perbaikan ya, bukan kendor menjadi lemas ya. Saya Aku gitu, itu ya. Anu biar longgar sendi pergelangannya. Adi-adine kon ngandani ngono wong. Mole gorene tok isi kon ngandani engko ripah karo Ikut tadi ya. Jam 09.00 ya kok rene jam 8 to. Sekarang bagian bau ya. Ini juga termasuk dengan Ya ya wis ngono ya. bagian tangan ya, ke bagian Tengah. entong-entong ikat ya. Di bau itu kalau kaku rasanya capek rasanya. Sampai orang jam muncul ada. Ini Anu mau wedi. banyak kan kamu no. tumpuan untuk tangan ya. Jadi wong sotik, wong Semarang asline anu sok kerja sotiko. Mana ora apa pikir kudu anu Masuk di sekitar pikat ya, jika sampai mengeras maka itu juga akan mengaruhi pergerakan tangan ya, kurangnya tenaga ya. Iki mau sing kedua mau sing sak jalan-jalan mau sile ya udah rasa cepat ngomong. Kamu ya langsung teko mah. Ngebel sih. Ngebel sik lho. Lah tak kira ngebel kok nganu tak kira dhewe mah. Wong iki lho, Mas. Ya patai awake dhewe nek wong iki. Macam kan pengen nang kene. Sing saestu lho, Mbak. Saentene. Pantang Ini saya tambahi penekanan di sekitar titik bagian leher ya, titik 3 yaitu samping, kanan kiri dan tengah ya. Kalau di sekitar situ banyak otot yang mengeras itu mudah pusing itu ya, dan rasanya kayak ketarik ke belakang atau cepat-cepat lino ya. Masih bagian bawah di sebelah kanan. saking gantengnya ya. Bakalan telinga.
telinga ini juga banyak saraf-saraf ya. Jadi saraf juga penting ya. Jadi saya tuh yang saya utamakan ya, setiap lingkungan atau lekuan atau selah ya itu karena rawannya riskannya terjadi problem ya, mudah terjadi problem hingga termasuk menjadi mudahnya kepala pusing gitu ya, karena banyaknya penyempitan pembuluh darah sekitar situ ya. Kadang ada juga yang sini punya vertigo ya, yang sudah dirawat dengan bermata perban, rasa tapi alhamdulillah ya ada banyak korban. Terus sering kesini juga. Intinya yaitu melemaskan otot ya, biar membantu peredaran darah. Kalau darah lancar otomatis menjadi enak dan ringan. Yo, aku kapan tuku ya tenaga ya. Dan akan menjadi kelihatan segar gitu ya. 8.000 setengah on. Lah yo kacake lah ya. Setelah di terapi kepala nanti bagian sekitar mata ya, nganu gawe rasikan niku ta nak watuk ki jahe pokoknya karo nggo jahe terus kencur cengkeh niku banyak penyempitan biasanya nggih engko nak digawe gek gula Jawa nak pengen gek susu itu saat melihat kurang jernih ya, jadi kadang kayak blau samar gitu ya, itu karena perjalanan sekitar situ kurang lancar gitu ya, hingga mata seperti terasa kering ya. Terutama di bagian bawah mata di sekitar wajah ya, itu yang berdekatan dengan mata bawah ya, bawah mata itu juga kebanyakan ada yang agak mengeras gitu ya, akhirnya mudah menyebabkan mata seperti terasa kering-kering kurang segar gitu ya, berkedip pun kayak terasa serat atau gimana gitu ya, karena ya itu tadi peredaran darah kurang maksimal peredarannya hingga menjadi kan mata blau atau merasa terasa kering gitu ya. Kadang di sisi mata, di atas mata itu juga kadang saya terapi juga biar darah sekitar mata ini peredarannya juga lancar gitu ya, akhirnya buat memandang itu juga enak. Ini kalau mata itu terang ya, untuk melihat ya akan enak juga ke hati jadi kalau hatinya mungkin ada belumnya ada problem atau gimana, itu akan membantu mata itu kalau melihatnya itu enak, pandangannya jernih, juga akan mempengaruhi hati ya, terhiburnya hati menurut saya. Yang belumnya diterapi jika banyak hati yang was-was itu, kalau matanya kering ya, kayak seperti tambah memperkeruh gitu ya, memperkeruh hati gitu ya. Maka perlunya terapi di sekitar mata itu kalau melihatnya jernih atau kata lainnya terang gitu ya, maka hati ini akan ikut terang gitu ya. Sudah selesai ternyata saudaraku. Salat sih, jangan aja salat. Iya, maripan sih ya. Jenengan diajak Mas. Maripan sih. Mama.